Pak, saya dikasih bocoran, maaf. DPRD Provinsi ya, provinsi. provinsi. Berapa sih Bapak gajinya waktu itu? Saya jadi pengen tahu. Supaya saya tahu berapa amunisi saya yang harus saya pakai buat jalan menyapa masyarakat ini. Ya, zaman saya itu kan saya anggota DPR 2009-2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya selain Assalamualaikum saya selalu bilang salah dan akang. Salah dan akang. Salah dan akang. Itu artinya salam saudara. Itu sapaan orang Bajo, Pak. Siap. Oke, baik. Kali ini saya sedang bersama dengan salah satu caleg DPRD Provinsi Dapil Kolaka Raya ya. Oke, Kolaka Raya, Pak Slamet Riyadi. Tapi saya tidak akan memperkenalkan beliau terlalu jauh karena beliau yang akan nanti memperkenalkan diri kepada para danakang. Dan kali ini kita akan berdiskusi, bincang-bincang dengan tema sosialisasi caleg PBB. Saya kepo, apa sih program, apa sih harapan, apa sih cita-cita, dan apa program Tiga nanti duduk di kursi panas di parlemen, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, misalnya Dato DPR RI. Itu beberapa hal yang menarik yang sedang kita memasuki tahun politik tahun ini. Jadi siap-siap para caleg PBB nih, nanti Ernie Bajo akan mendatangi danakang semua untuk saya mengupas tuntas terkait Bapak Ibu caleg DPRD Partai Bulan Bintang. Luar biasa. Kanda, kalau tidak salah saya mengenal Kanda itu tahun 2014, 2014? Kira-kira 2000. Suaranya Pak. 2015 ya. Waktu itu kalau tidak salah kita ketemu di acaranya. Waktu itu ada salah satu bupati, Bupati Kolaka Utara waktu itu Parusda Mahmud, mengajak saya mengunjungi Danakang Bajo di Kolaka Utara, dan beliau dan disitulah saya bertemu dengan beliau. Oke, sekarang giliran Pak Slamet Riyadi memperkenalkan diri. Bapak ini siapa sih sebenarnya? Kok mau maju jadi DPRD? Emang Bapak tokoh atau Bapak aktivis atau Bapak pegiat sosial atau apa? Siapa Bapak ini? Ayo kita dengarkan. Jadi kalau saya ditanya siapa Slamet Riyadi itu, siapa saya cuma jawab saya cuma rakyat biasa, bagian daripada keluarga kita di Sulawesi Tenggara ini yang juga ingin punya niat untuk menjadi wakil rakyat, wakil masyarakat Sulawesi Tenggara, dan saya kira juga semua orang punya kans yang sama untuk duduk di DPRD provinsi. Demikian saya kira, Ibu. Oke, baik Pak. Kalau tidak salah Bapak pernah juga caleg menjadi anggota dewan kalau tidak salah dulu sebelumnya Pak. Bahkan kalau saya ini sejak tahun 99 saya sudah jadi caleg. Saya sudah hampir setiap 5 tahun saya jadi caleg sejak 99. Oke, berapa caleg sejak 99 jadi caleg, berapa kali tidak terpilih? Saya terpilihnya 3 kali tidak terpilih, 1 kali terpilih gitu. Oke, nah. Ya, 2009, 2014 saya jadi anggota DPRD provinsi. Tapi waktu itu dari Dapil Konawe, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, dan partai saya masih PNBK, Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan. Oh iya, berarti ini motivasi juga nih buat para caleg yang sering gagal tidak terpilih ya. Baru 1 kali tidak terpilih udah nyerah. Biasanya kan begitu para caleg nih. Kemudian terpilih sebelumnya, nyalek lagi yang kedua, tidak terpilih lagi, nyerah. Pak Slamet Riyadi berarti pas nyalek yang keempat Pak? Iya, pas nyalek yang kedua terpilih, ketiga terpilih, keempat tak terpilih lagi. Oh, keempat tidak terpilih lagi ya. Kalau menurut Bapak, nah ini nih tantangan nih buat para caleg. Kira-kira menurut pendapat Bapak, kenapa seorang caleg itu bisa tidak terpilih? Sebetulnya gini, kalau bicara terpilih dengan tidak terpilih itu itu kita akan bicara panjang lebar itu, karena banyak hal yang bisa
mempengaruhi tingkat keterpilihan seseorang. Ya, salah satunya yaitu mungkin menurut saya popularitas. Oke, baik Pak. Saya ingin mengetahui satu indikasi yang bisa membuat orang itu tidak terpilih. Satu, terlalu sedikit kalau satu. Mungkin 3 kali ya, misalnya 1. Kalau 1 jelas dia kurang sosialisasi. Pasti kalau orang yang sosialisasi, caleg kurang sosialisasi, pasti ya hari gini kan siapa yang memilih orang yang nggak kenal. Biasanya kan seperti kucing dalam karung. Itu yang pertama. Yang kedua apa Pak? Saya katakan tadi popularitas. Jadi popularitas yang utama. Dia harus turun ke lapangan dulu. Oke. Ya, untuk bisa mempopularitaskan dirinya, dia harus betul-betul turun ke lapangan dan dia turun ke masyarakat, dia turun mendengar, melihat secara dekat kehidupan masyarakat. Masyarakat itu profesinya apa di daerah itu. Kemudian dia melakukan komunikasi, dia melakukan diskusi, dia melakukan interaksi sehingga dia bisa dikenal, dia bisa terangkat, dia punya katakanlah dia punya elektabilitas, karena tidak mungkin kita ada elektabilitas tinggi, tidak mungkin kita bisa punya tingkat keterpilihan tinggi kalau kita tidak dikenal. Harus dikenal lebih awal. Makanya menurut saya DPR itu yang paling awal memang harus dikenal di masyarakat. Demikian saya kira. Berarti perbanyak belusukan istilahnya sekarang ya, turun ke masyarakat, menyapa masyarakat. Apa sih mau kalian? Apa sih isu yang ada di masyarakat, yang ada di tengah masyarakat kalian? Di sini di desa ini maunya apa? Terus kita belusukan, kita akan melihat profil desa saat ini. Misalnya di desa itu tidak ada jembatan. Nah, ke depan kita sudah langsung punya niat tuh, kalau saya jadi terpilih, meskipun kita belum sampaikan ke masyarakat, tapi mungkin ketika kita ke sebuah desa, lalu desa itu tidak ada jembatan, kita niatkan dalam hati, ya Allah, ketika saya terpilih, saya akan membangun jembatan ini. Saya pikirkan intinya kan ini luruskan niat Pak ya. Betul. Kalau sudah luruskan niat, biarkan nanti Allah yang turunkan, biar Allah yang turun tangan gitu maksudnya. Nah tapi begini Pak, boleh tuh saya agak mengorek-ngorek nih soal DPRD Pak, tidak apa-apa kan? Nah, Bapak kan pernah menjadi anggota DPRD provinsi. Selama menjadi anggota DPRD provinsi, waktu itu apa saja yang Bapak lakukan? Soalnya saya kan ini juga caleg Pak ya. Sama dengan Bapak, caleg DPRD provinsi, tapi dapil kita berbeda ya. Jadi dapil saya dapil 4, Wakatobi, Kota Bau-Bau, Buton Tengah, Buton Selatan. Kalau Bapak dapil berapa? Saya bertugas juga, dapil saya itu dapil Kolaka. Orang sebelum menyebutnya Kolaka Raya, tapi di dalam itu ada 3 kabupaten, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur. Baik. Ya. Pak, coba kasih bocoran ke saya. Kalau ini semacam gambaran buat saya ketika saya jadi anggota DPR, nanti apa yang harus saya lakukan, nanti saya dikasih nih bocoran, Bapak waktu jadi anggota DPR itu ngapain aja gitu. Iya, jadi harus saya katakan bahwa waktu saya jadi anggota DPR, saya memang banyak mengunjungi masyarakat. Saya banyak mengunjungi masyarakat, saya banyak melihat kehidupan masyarakat secara lebih dekat. Kemudian forum suara Pak. Iya, saya juga banyak belusukan ya. Banyak belusukan. Intinya kita banyak berjalan mengunjungi masyarakat. Kenapa? Karena tidak cukup kita dipilih hanya dengan modal baliho. Ya, ini ada yang prinsip dari pemilihan itu bahwa masyarakat pasti akan memilih yang terbaik. Ya, anak TK juga tahu kalau pilihan itu pasti yang terbaik. Pilihan itu banyak, pilihan itu pasti mencari yang terbaik. Nah, untuk bisa masyarakat memilih yang terbaik, tidak cukup dengan hanya gambar, tidak cukup dengan hanya foto, tidak cukup hanya dengan baliho, stiker, dan seterusnya. Alat peragam itu hanya alat bantu saja untuk kita punya popularitas, tapi bahwa tingkat keterpilihan kita harus masyarakat lihat kita punya katakanlah kemampuan personal. Bisa nggak orang ini mewakili rakyat? Bisa nggak dia mewakili saya? Dia harus memperjuangkan hak-hak saya. Dia harus datang melihat kehidupan saya. Tidak mungkin dia bisa memperjuangkan saya punya katakanlah keprihatinan, keresahan, keinginan, harapan-harapan. Kalau dia tidak datang mengunjungi saya, dia tidak datang lihat bahwa di sini ada jalan usaha tani, ada
katakanlah perlu stimulan bantuan, katakanlah alat tangkap nelayan buat nelayan misalnya, atau misalnya pukat buat nelayan. Nah itu. Pak, Bapak termasuk nggak sih salah satu caleg yang katanya turun ke lapangan itu, turun mengunjungi masyarakatnya sekali dalam 5 tahun ini? Ini saya lihat sampai dijadikan meme buat teman-teman netizen bahwa ada meme yang baru-baru ini, dia bilang begini, saya harap kamu dapat memilih saya. Kalau kamu memilih saya, akan selalu perhatian kepada kamu tiap hari. Memangnya saya anggota DPRD yang cuma mengunjungi kamu sekali dalam 5 tahun. Itu saya pikir salah satu cambuk buat para caleg ini. Nanti kalau terpilih jangan lagi jadi bahan meme netizen. Kan netizen ini kan adalah masyarakat, Pak, ya. Jadi Bapak termasuk nggak sih ke dalam anggota DPRD yang sekali 5 tahun mengunjungi masyarakatnya? Berapa Bapak waktu jadi anggota DPRD? Ya, kan ada banyak desa, ada banyak dapil. Saya juga jadi kepikiran ketika saya jadi anggota DPRD, saya harus mungkin dalam 1 minggu saya akan belusukan ke daerah-daerah dapil saya. 1 minggu 2 desa selama 5 tahun itu saya pikir mungkin ya desa bisa lah terjangkau. Atau Bapak waktu itu berapa, dalam setahun itu berapa, atau dalam sebulan? Dalam sebulan itu berapa desa yang bisa Bapak belusukan? Oke, jadi gini, Dinda. DPR itu kan ada hak DPR, di mana dia harus mengunjungi masyarakatnya setidaknya. Yang formal itu adalah 3 kali dalam setahun, iya. Jadi per 4 bulan. Nah, kenapa itu ketentuan undang-undang saya kira, dan itu yang dikemas dalam reses itu kan. Jadi reses itu dia harus turun ke masyarakat, dia harus bisa menyerap aspirasi, dia bisa berkomunikasi dengan masyarakat, dan ya tidak soal buat anggota DPR. Kenapa difasilitasi negara, difasilitasi biaya untuk melakukan reses. Nah, tapi sekali lagi memang banyak orang yang tidak memanfaatkan reses ini. Banyak anggota DPR, anggota DPR yang reses hanya dengan datang ke mungkin pejabat desa atau kelurahan, kemudian ya sebut saja tidak melakukan reses. Ya, Pak, saya dikasih bocoran, maaf. Ini lagi-lagi soal keuangan, soal dana. Bapak dulu caleg DPRD provinsi. Berapa sih Bapak gajinya waktu itu? Saya jadi pengen tahu. Supaya saya tahu berapa amunisi saya yang harus saya pakai buat jalan menyapa masyarakat ini. Ya, zaman saya itu kan saya anggota DPR 2009-2014. Waktu itu memang belum berlaku real cost, dan penghasilan kami itu kalau gaji pokoknya kurang lebih sekitar ya 18 jutaan, sampai plus minus 20 juta lah. Iya. Terus itu kan gaji pokok. Iya. Itu tadi Bapak menyebut ada yang namanya dana reses. Kalau dana reses anggota DPRD provinsi berapaan kira-kira? Wah, itu kalau saya yang update sekarang ini saya belum. Dulu waktu Bapak menjabat saat itu ya sekitar ya 5 sampai 6 jutaan. Setiap reses, setiap turun ke lapangan. Setiap turun ke lapangan itu berapa titik yang dikunjungi? Berapa titik untuk 1 kali reses? Ya, karena zaman itu 2009 ya, 10 tahun yang lalu, nilai uang itu belum seperti sekarang. Ya, sehingga dengan saya mungkin ralat, bukan 5 jutaan, sekitar kalau saya tidak salah mungkin 15 jutaan ya. 15 jutaan, kemudian kita kunjungi satu desa, satu kecamatan, kemudian dari kita bisa mengumpul beberapa desa dalam kecamatan itu, dan saya kira kita juga akan memilih, kita diberikan hak untuk memilih di mana kita bisa reses. Nah, biasanya kita akan memilih tempat reses kita itu di yang suara kita signifikan. Kira-kira menurut Bapak dengan budget sekitar 15 juta seperti itu ya, kekuatan bekal amunisi mengunjungi masyarakat dengan dana sekian itu berapa titik yang bisa Bapak Kalau reses itu cuma 1 titik. Setiap reses titik. 1 titik. Oke, baik. 1 titik. Ya. Mohon maaf Pak, kenapa saya bertanya soal dana, soal uang? Karena kan begini,
jujur Pak ya, Iya. saya ini kan baru caleg, tapi saya juga pengen curhat juga nih ke teman-teman. Saya baru caleg, tapi kadang saya sudah ada proposal nih, yang sudah disodorkan ke saya. Iya. Yunda tolong kami dibantu ini dan itu, ada beberapa dalam sebulan saya bisa kedatangan proposal 2 sampai 5 proposal ada di saya dari teman-teman yang sedang membuat kegiatan. Di situ saya berpikir bahwa oke, kalau saya bersedekah insya Allah, tapi kalau misalnya saya caleg lalu saya dianggap bahwa saya caleg dan saya memiliki dana, ini saya juga bingung ini. Kadang orang kalau melihat kita ini caleg, sebagian masyarakat oknumnya menganggap bahwa kita ini udah punya uang, ya kan? Dan ada juga, jadi kalau pada saat kita caleg ini tantangan kita semua. Ketika kita nyalek itu kita sudah dianggap Punya duit. jadi dianggap bahwa kita tidak punya duit. Padahal yang kita punya itu adanya cita-cita, harapan, cita-cita dan harapan dan cita-cita pengabdian. Nah, di sisi lain, tapi ini kan seperti si malakama juga ya, kita caleg, kalau kita tidak bersedekah, besok-besok dia mengukur kita, belum jadi anggota dewan, dia sudah tidak mengakomodir keinginan kita atau permintaan bantuan kita. Jadi saya agak gimana gitu ya, kalau menurut Bapak ini bagaimana menyikapi hal ini? Kalau saya gini, kalau kita masih jadi caleg, saya kira masyarakat kan tahu. Ya, hanya kan memang tidak sedikit juga masyarakat yang memanfaatkan kita ini caleg. Karena caleg ya sudah haji mumpung lah. Iya. Begitu dia datang, kemudian masyarakat meminta banyak hal. Tapi itu tidak semua saya kira. Dan kita juga harus pandai-pandai menyampaikan bahwa kita ini adalah calon wakil rakyat. Kita akan mewakili Anda punya harapan, Anda punya keinginan. Ya, karena ini kan wakil rakyat kita ini, bukan wakil daerah, wakil rakyat kita. Iya, benar. Dengan wakil rakyat itu, saya akan memperjuangkan hak-hak dari DPR sana, akan memperjuangkan, menyampaikan, ada loh masalah di desa sini dan butuh penanganan. Kiranya bisa kita, setidaknya mungkin kita harapan itu keinginan itu kita poskan di anggaran. Katakanlah misalnya, dia butuh misalnya bantuan ternak misalnya, kita poskan misalnya di dinas peternakan sekiranya bisa ada dana stimulan atau dana hibah, dana block grant untuk katakanlah membantu kelompok ternak misalnya di suatu daerah yang membutuhkan kan. Tapi kan juga tidak bisa kita tidak bisa kita melewati kaidah-kaidah prosedural. Katakanlah di mana kelompok tani, kelompok ternak itu memang dia punya lahan pengembalan kalau misalnya untuk pengembalan, dan dia punya kandang kalau misalnya dia punya lahan pakan untuk misalnya sistemnya dengan kandang. Jadi tidak boleh instan ya, tidak boleh sudahlah karena dia butuh bantuan terus dia buka itu, tidak. Memang ada dana hibah untuk DPRD? Ada. Jadi memang di postur anggaran negara kita ini kan di pembahasan DPR itu kita bisa mengajukan itu. Kita bisa mengajukan itu di anggaran. Jadi pada saat misalnya konsultasi awal dengan dinas-dinas, kita sampaikan, di sana masyarakatnya miskin, masyarakatnya mereka punya lahan pengembalaan misalnya, ya mereka butuh bantuan, begitu. Pak, kemudian begini. Kan kalau tidak salah beberapa waktu lalu kan saya melihat di akun sosial Bapak kan, Slamet Riyadi di Facebooknya. Saya melihat Bapak kan sudah turun ke lapangan ini, sudah sosialisasi ya ke beberapa titik. Saya dikasih bocoran dong, apa kendala Bapak saat berada di lapangan? Kendalanya apa yang Bapak kesulitan sebagai caleg? Biar saya sudah siapkan amunisi dari sekarang ketika saya turun ke lapangan. Kalau saya sejauh ini, saya belum menemukan kendala yang berarti ya. Hanya itu saja kadang-kadang karena begitu luasnya wilayah kita ini sampai 3 kabupaten, Kolaka Utara, Kolaka Timur, dengan jarak yang memang tidak dekat. Kadang-kadang yang kendalanya satu, jadwal.
di sana ketersediaan waktunya tanggal sekian, di sini tanggal sekian. Di sini kita mau sosialisasi, di sana diundang pesta misalnya kan. Iya. Jadi kita ya kadang-kadang kita harus jadi gergaji. Ya, Iya. mutar sana mutar sini karena ada kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak bisa katakanlah kita hindari, katakanlah misalnya mengunjungi korban kebakaran kan. Ya, saya harus cepat tanggap ke sana sehingga padahal waktu itu saya berada di Koltim. Ya, saya harus ke Kolaka Utara karena saya harus saya care dong, harus saya peduli dong dengan kesengsaraan rakyat, apalagi itu musibah, apalagi itu ya pertimbangan kita moral lah, ya pertimbangan moral, bukan lagi konteksnya itu kita ingin mencari-cari perhatian, dah saya kira. Oke, Pak, kalau menurut Bapak, sekarang kan sedang musim ya, para caleg turun ke lapangan pada saat mau nyalek. Nah, menurut Bapak, karena saya ada isu juga nih, ada isu bukan isu apa namanya, ada segelintir kalimat dari masyarakat yang mengatakan Bapak itu tidak pernah kita lihat mukanya, nanti dia mau nyalek baru dia datang nih sama kita. Menurut Bapak itu menurut Bapak itu berlaku nggak? Ada nggak orang yang Bapak merasa nggak kalau ada masyarakatnya yang segelintir masyarakatnya ada yang bilang seperti itu? Beda, jadi gini. Kita ini kan menjadi anggota DPR. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau saja sambil saya ngopi juga ya, sambil saya ngopi ya. Kalau saja kita penggal hilang perwakilan ya kan Dewan Rakyat, ya kan. Nah, karena Dewan Perwakilan Rakyat, kita menjadi wakil rakyat. Nah, idealnya menurut saya kalau kita menjadi wakil rakyat harusnya kan kita tahu rakyat, kita tahu wilayah. Ya, kita tahu setidaknya ya kita paham betul apa problem di desa situ. Kita bisa mendengar aspirasi mereka. Lebih jauh misalnya kalau bisa kita sampai detail, bisa melihat, katakanlah bisa seperti saya waktu berkunjung ke Sani-Sani, sama explore di mana masyarakat sudah ada korban abrasi, ya sudah ada jalan yang jatuh akibat abrasi, sudah ada banyak kelapa yang korban akibat abrasi, dan saya juga sudah berupaya menyampaikan kepada Balai Wilayah Sungai. Ya, saya hanya masih secara personal karena kami belum bicara lembaga. Saya menemui secara personal orang-orang balai dan kenapa tidak ada cepat penanganan. Ya dengan padahal musibah itu sudah betul-betul di depan mata dan musibah itu sudah sedang berlangsung hari ini. Ada kelapa yang sudah tumbang, bahkan itu sudah bisa mengancam jalan sudah jatuh dan bisa mengancam pemukiman penduduk. Nah, mereka juga respon. Saya perlihatkan videonya dan hanya secara personal, kita belum bisa secara kelembagaan. Kalau secara kelembagaan, ya kita datang DPR, kita bisa rapat dengar pendapat, kita bisa memanggil katakanlah semua instansi terkait, kita bisa menyampaikan video, kita bisa memanggil pejabat yang terkait dengan musibah itu, karena ada hal yang paling penting di negeri kita ini adalah hukum yang paling tinggi kalau menurut saya di negeri kita ini ya keselamatan rakyat. Kalau ada rakyat sudah terganggu, dia punya keselamatan, katakanlah bukan saja kerugian materi sudah berpotensi katakanlah mengancam nyawa masyarakat, itu tidak ada lagi alasan pemerintah untuk masuk tidak cepat tanggap. Bahkan ada salah satu divisi tanggap darurat di Badan Penanggulangan Bencana Alam. Tidak boleh ada menunggu ini hari bencana, besok sudah harus masuk alat, besok sudah harus masuk Indomie untuk masyarakat, sudah harus masuk selimut buat para katakanlah ada evakuasi, ada pengungsi misalnya yang ke rumah-rumah ibadah misalnya. Nah itu saya kira. Tapi Pak, saya lihat Bapak ini dari tadi menjelaskan sepertinya Bapak ini anggota DPR, bukan seorang caleg ya. Saya memperhatikan dari tadi kualitas Bapak ini sebenarnya beliau ini dengan pola pikir yang seperti ini sebenarnya bahasa-bahasa anggota DPR ya, bukan caleg. Berarti Bapak ini tinggal dilantik aja. Amin. Amin. Tapi ini Pak, bajunya bagus. Ini coba selalu selaras, selalu ada untuk rakyat. Bos saya nih, Doktor Insinyur Haji Ruksamin.
Kenapa bagus Pak bajunya? Kok kenapa Harus saya ada enggak dong, untuk saya Pak? Harus dong, ya nantilah. Mana saya juga mau nih bajunya. nanti. Oke. Jadi ya beliau ini juga termasuk inspirator buat saya. Sekalipun dia lebih muda dari saya inspirasi. Bahkan dia pernah menjadi rival saya di pemilihan bupati. Masa? Ya, dia pernah, kami waktu itu 2011 saya maju bupati bersama-sama beliau masih wakil waktu itu, tapi yang terpilih beliau. Faruk Samin yang terpilih dan dia wakil bupati waktu itu pertama di tahun 2011 di Kuningan Utara. Iya. Dan saya adalah rivalnya dan saya maju sebagai calon bupati waktu itu. Iya Pak, nanti kalau bisa dibisik dong sama Bapak, saya mau podcast sama dia seperti ini, saya mau kupas. Boleh, ya kan, gampang Pak, ya? itu. Tidak, soalnya Beliau ini mau apa saja jadi dia. Beliau ini multi talent dia. Iya. Dan saya ini sangat bersemangat sesosok Pak Haji Ruksamin. Jujur, apa ya, susah digambarkan dengan kata-kata beliau ini. Ketika awal pertama ketika ketemu beliau itu kan di Wakatobi. Beliau seorang pejabat, ketika bertemu dengan saya, beliau berdiri dari tempat duduknya, datang menyambut saya langsung excited gitu Pak. Seorang pejabat berdiri menyambut saya, dan saya pikir, dan ternyata semua orang diperlakukan seperti itu. Jadi saya sulit menggambarkan sosok beliau. Saya tidak akan banyak cerita karena apa yang saya ceritakan ini sudah basi, karena semua orang merasakan apa yang saya rasakan. Karena ketika menyebut nama Ruksamin, sampai kemarin beberapa waktu lalu saya naik ojek online, saya mau hadir naik mobil ke Hotel Aziza, tempat pembekalan caleg DPR. Pak sopir itu yang ngantar saya depan hotel, langsung dia bilang begini, wah bosnya Pak Ruksamin ya. Saya bilang iya. Dia bilang, wih orang baik ini. Hah, saya bilang bapak berarti ngefans juga sama Pak Ruksamin. Dia bilang, oh iya bu, jagoan saya tuh katanya. Kan gitu. Jadi gini, itu kalau dia nyapa kayak gitu, itu memang aslinya tuh. Karena apa? Dia kan memang sales dia. Waktu kami mahasiswa dia sales. Dia kerja jualan parfum. Bahkan saya pernah bertemu salah seorang supir. Iya, ya, supir itu dia bilang supir. Saya bilang, waktu bapak supir memang matanya sudah terganggu, jadi matanya sudah buta waktu itu. Nanti ini baru saja katanya. Oh, saya pikir bapak nyupir dulu waktu matanya sudah terganggu. Enggak. Nah, terus dia sampaikan sama saya. Dia bilang Pak Ruksamin yang Bupati Kuningan Utara itu bekas kenek saya itu. Bekas kenek saya. Tukang pikul barang saya itu. Bahkan dia bilang, wah ini Pak Ruksamin kalau dia libur, dia ikut jadi kenek mobil saya. Dan dia merasa terbantu. Kenapa? Karena orangnya kan kuat, dia bisa orang ngangkat satu karung, dia ngangkat 2 karung. Pantasan Pak. Makanya kalau dia nyambut kayak gitu, itu wajah aslinya itu. Karena ya keluar lagi salesnya dia kan. Jual parfum, jadi kenek, cari penumpang. Itu kan kerja waktu mahasiswa dia itu. Empatinya tinggi gitu ya. Karena beliau merasakan apa yang dirasakan rakyat kecil. Betul. Jadi tidak perlu itu lagi yang cerita. saya mau sampaikan tadi, betul. Iya, jadi kita tidak perlu lagi bercerita bahwa Pak Ruksamin nanti seperti apa perlakuannya ke masyarakat ketika insya Allah ketika nanti diberi amanah oleh masyarakat Sultra untuk menjadi 01 di Sultra. Beliau sudah sangat paham dengan perasaan, dengan kondisi masyarakat kecil. Jadi saya pikir satu kali curhat dia sudah tangkap apa yang kita mau. Insya Allah ya, saya yakin seperti itu. Ya, apalagi saya sebagai masyarakat Bajau, saya merasa terima kasih Pak Ruksamin. Saya merasa jadi anak kesayangan. Tapi jangan mohon maaf ya, yang lain jangan iri sama saya. Ya, kenapa? Karena memang perlu kita ketahui bahwa masyarakat Bajo di Sulawesi Tenggara butuh perhatian lebih, ya kan? Iya. Karena kondisinya ini masyarakat Bajo itu sedang kita ingin mengubah mindset masyarakat Bajo untuk pendidikan lebih baik. Iya. Soalnya kan Pak, orang Bajo ini kan juga banyak yang, maaf ya, yang kaya.
Iya, iya. Iya kan, orang Bajo itu Pak banyak yang kaya. Jadi ketika mereka kaya, mereka sudah merasa bahwa kalau kita sekolah kayaknya kok banyak juga ya orang sekolah tapi lebih kehidupan ekonomi saya yang nelayan lebih baik. Ini juga salah satu, saya tidak tahu apakah ini sebuah kelebihan atau kelemahan ya. Iya, iya. Orang Bajo itu di desa saya sendiri sudah banyak orang Bajo yang teman SD saya itu Pak, saya punya teman namanya kalau tidak salah, tapi nama panggilannya teman SD saya Pak, keluar pas kelas 4 SD kalau tidak salah. Dia tidak ikut. Sementara saya kan ini sudah 2 kali kuliah doktor tapi belum lulus sampai hingga hari ini. Sementara Jadi dokter. iya Pak, sementara tangga saya di kampung bisa diperiksa itu di Langara. Dia tuh tidak tamat SD, tapi Masya Allah dia jadi juragan di sana Pak, jadi kontraktor malah. Subhanallah. Dia jadi kontraktor, rumahnya 2 tingkat, dia punya beberapa rumah. Tapi itulah Masya Allah, mungkin kembali lagi kalau misalnya kita kembali ke hakikat manusia kan semua punya rezeki masing-masing kan Pak ya. Iya, iya, iya. Jadi intinya kita berikhtiar aja dulu ya. Iya, iya. Itu intinya Jadinya, Pak Samin sudah ingin membangun, ayo masyarakat Bajo sudah tidak boleh putus sekolah. Iya, iya. Oke. Jadi kalau bicara Bajo, beliau sangat peduli, sangat care dengan Bajo. Iya. Kenapa? Karena beliau memang tinggal di Lasolo, di mana pesisir Lasolo itu berinteraksi dengan keluarga Bajo. Di sana ada Lewong Bajo, ada Iya. kampung kampung Cina, ada desa Sawah. ya banyak Iya. keluarga Bajo di sana. Nah, yang saya katakan tadi, beliau sangat peduli dengan Bajo. Bahkan pernah 17 Agustus itu di Konai Utara, 17 Agustus atau ulang tahun Konai Utara, saya nggak ngerti, tapi bisa dilihat di YouTube, itu ada upacara itu di atas laut, semua orang pakai sampan kan. Iya. Bahkan dia punya inspektur upacara pakai sampan, dan sampan itu memberikan laporan seperti dia juga mengayung, dengan mengayung sambil mengayung perahu. Nah, mengayung perahu. Nah, itu menurut saya luar biasa itu kepedulian beliau. Dia ingin menyampaikan bahwa ada loh masyarakat Bajo di sini. Ya, apalagi beliau kadang-kadang berkali-kali sampaikan ya, semua harus mendapatkan kesempatan yang sama. Iya. Asas pembangunan itu kan tidak boleh diskriminatif. Kan? Oke. Nah, Baik. yang ada di pesisir, yang ada di gunung, yang ada di kota kan semestinya harus diperlakukan sama. Di mata hukum semua sama. Nah, saya mau sampaikan tadi inspirasi. Saya katakan inspirasi. Kenapa saya sering pakai baju? Saya harus memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pak Rus Amin ya. Selain karena dia ketua partai saya, tapi juga menjadi inspirator banyak orang. Menurut saya banyak bisa menjadi inspirator. Gini Mbak, gini Dinda tuh. Waktu dia jadi anggota serta selesai mahasiswa, setelah selesai dari bangku kuliah, beliau pulang kampung itu dia jadi guru. Coba. Jadi guru SMA, saya juga kan dulu jadi guru. Jadi guru. Okay. Artinya kalau dia jadi guru itu kan sudah tahu loh orang kalau jadi guru. Orang guru kan dia harus bisa memberikan teladan, dia harus bisa menyampaikan ilmu kepada tenaga terdidiknya. Dia Pantes beberapa waktu lalu dia bagi-bagi laptop sama guru-guru. Nah, benar, itu juga motivasi. Ya. Oke. Jadi bayangkan ya, dia jadi guru. Nah, terus dia malah nyalek kan? Karena mungkin dia ingin perubahan, dia nyalek. Tahu nggak, dia nyalek itu mungkin tahun 2000, kalau saya selesai, beliau itu 99, 2004 atau 99 dia sudah jadi anggota DPR. Nah, di Konawe, waktu itu belum ada Konai Utara. Nah, kemudian mekar Konai 1999 apa 2009? 2009. Jadi 2009. Oh, bukan. 99. Jadi 99, 2004 masih partai PBB, dan beliau memang konsisten dengan partainya, karena dia menganggap, dia sering sampaikan kepada saya ini bukan persoalan saya berpartai, bukan persoalan saya mendapatkan apa di partai itu, jabatan apa di partai itu, tapi beliau sering sampaikan kepada kami bahwa saya berpartai lebih pada ideologi, lebih pada saya berupaya memperjuangkan syiar-syiar agama lewat partai ini. Nah, itu yang spesifik, dan itu juga yang memotivasi saya untuk bisa bergabung dengan partai PBB. Nah, ya saya katakan tadi masih dalam konteks bisa menjadi inspirasi banyak orang.
Coba beliau cuma, kalau saya tidak salah cuma 3 kursi PBB waktu itu, dan itu bisa kalau saya tidak salah Golkar waktu itu mungkin 5 atau 6 kursi waktu itu. Nah, beliau bisa jadi ketua DPR, coba bayangkan. Beliau bisa jadi ketua DPR di mana suaranya minoritas, ini kan aneh ini. Kok Waktu itu kan bisa? pemilihan kan? Iya. Pemilihan. PBB kalau saya tidak salah 2 atau 3 kursi itu. Iya. Nah, di Kabupaten Konawe Utara, kabupaten yang baru lagi kan. Nah, pemilihannya pun seperti itu loh. Dia bisa jadi ketua DPR dengan suara minoritas, ini kan luar biasa. Nah, lalu dia menjadi ketua DPR. 5 tahun selanjutnya dia jadi wakil bupati. 5 tahun selanjutnya, ya waktu dia jadi wakil bupati, di situ berlawan menjadi rival saya. Nah, 5 tahun setelah itu dia jadi bupati, coba bayangkan. Dan sekarang sudah jadi bupati di 2021 kemarin dia terpilih lagi menjadi bupati di periode kedua. Saya tahu betul karena saya waktu itu juga terlibat langsung bersama-sama beliau. Saya menjadi liaison officer beliau di KPU, dan masa jabatan beliau sekarang ini dari 2021 2026 dong, karena 5 tahun. Jadi andai saja Pak Ruksan bisa terpilih jadi insya Allah Gubernur Sulawesi Tenggara di 2024, ya beliau itu masih status bupati. Iya, sampai 2026. Ya. Iya, jadi kalau dilantik beliau, katakanlah misalnya terpilih, Allah mengabulkan kita punya usaha untuk mendorong Pak Ruksan sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara di pemilihan Gubernur akhir 2024, dan katakanlah pelantikan nantinya di akhir 2024. Beliau itu masih status bupati karena masa jabatan beliau itu sampai 2026. Tapi kan bukannya kalau maju jadi calon gubernur Sultra itu harus mengundurkan diri Oh, enggak dulu, mundur, Pak? Pak. Enggak. Oh, enggak mundur? Enggak mundur.